Baik pemirsa, kita lanjutkan perbincangan malam hari ini. Pak Abdul, meskipun kemudian statusnya adalah bencana daerah, harapannya ini sama sekali tidak mengurangi bobot keseriusan dari penanganan darurat bencana yang ada, Pak. Karena sebetulnya ada implikasinya ketika status bencana daerah ataupun bencana nasional ini disematkan pada suatu peristiwa yang terjadi, Pak Abdul. Implikasinya apa, Mbak? Jadi saya perlu sampaikan ya, pola karena di Indonesia itu supaya kita juga paham sebelum berargumen, ada aturan-aturan yang juga perlu kita pelajari supaya statementnya tidak misleading gitu ya. Oke. Ketika satu daerah, jadi penetapan bencana nasional kalau misalkan diasumsikan sebagai justifikasi dari pengalokasian sumber daya nasional, itu bukan hanya penetapan status bencana nasional. Jadi ketika daerah itu menetapkan status tanggap darurat, maka itu sudah menjadi jendela atau pintu bagi pemerintah pusat untuk masuk mengintervensi secara langsung. Jadi dengan adanya, kita harus melihat ke belakang, ini kalau kita berbicara teori ya, kalau kita berbicara teori. Kalau dari sisi regulasinya, ketika penanganan bencana ini dialihkan menjadi disentralisasikan menjadi kewenangan daerah, maka kalau daerah ini tidak menetapkan status tanggap darurat, maka itu dianggap daerah mampu untuk menanggulangi bencananya sendiri. Nah, ketika daerah menetapkan status tanggap darurat seperti yang saat ini dilakukan, maka kemudian pemerintah pusat mengambil alih atau bisa mengintervensi secara langsung penanggulangan bencana atau upaya tanggap darurat yang dilakukan di daerah tersebut. Penanganan darurat ini itu dilakukan dengan menggunakan sumber daya, alat, perangkat, personil, dan anggaran dari pemerintah pusat. Jadi meskipun itu tidak bencana nasional, pemerintah pusat itu sudah memiliki justifikasi yang sangat kuat untuk mengerahkan segenap alat, perangkat, personil, bahkan anggaran untuk mendukung pemerintah daerah dalam melakukan tanggap darurat ini. Bahkan intervensi ini bisa secara langsung karena pada saat posko pengendalian tanggap darurat dilakukan, itu seluruh operasional dari personil yang terlibat, baik itu dari pusat maupun daerah, itu sudah operasional dibiayai oleh anggaran pemerintah pusat melalui BNPB yang namanya dana siap pakai. Jadi ini harus kita pahami, mungkin asumsi atau pemahaman rekan-rekan yang mungkin menganggap bahwa kalau bencana ini bukan bencana nasional, maka pemerintah pusat tidak bisa mengalokasikan atau mendukung sepenuhnya dari sisi anggaran terutama. Karena tadi yang disampaikan oleh Bupati Aceh Timur pun BTT cuma 2 miliar. Jadi ini kalau misalkan daerah menetapkan status tanggap darurat, maka pemerintah pusat sudah bisa mengintervensi secara penuh alat, perangkat, personil, anggaran. Itulah sebabnya tadi saya sampaikan, informasi kebutuhan mendesak, kebutuhan berkaitan dengan operasional di lapangan, itu juga agar disampaikan ke pemerintah pusat supaya intervensi kita ini benar-benar sesuai dengan kebutuhan di daerah. Itulah yang tadi saya sampaikan bahwa koordinasi di lapangan itu sangat penting. Jangan hanya berbicara ke media, bicaralah kepada kami. Kami sangat membuka pintu ruang yang sangat luas untuk bisa mendukung secara penuh pemerintah daerah dalam upaya tanggap darurat bencana ini, Mbak Ana. Oke, artinya Pak Abdul, singkat saja penanganan selanjutnya atau koordinasi semacam apa khususnya pada daerah-daerah yang menyatakan sudah tidak mampu Pak melakukan penanganan darurat bencana? Ya, tim kita saat ini sudah sampai di tiap kabupaten kota, hampir seluruh kabupaten kota yang terdampak, dan tentu saja ini menjadi perpanjangan tangan kita untuk bisa secara langsung mendukung atau mengintervensi pengendalian darurat sesuai dengan benar-benar sesuai dengan dinamika dan kebutuhan daerah di lapangan. Yang pasti ini sesuai dengan pesan dan arahan Bapak Presiden, pemerintah pusat all out dengan segala sumber daya dan kemampuan untuk mendukung pemerintah daerah dalam upaya tanggap darurat bencana ini. Baik.
Terima kasih Pak Abdul Mahari. Tentu kita semua sepakat untuk ikut bersinergi dalam spirit memberikan semangat, dukungan dan bantuan yang terbaik untuk penanganan darurat bencana yang terjadi. Terima kasih Pak Abdul. Selamat malam, sehat selalu. Dan kita kembali ke selamat malam Pak. Kita kembali ke Pak Bupati Pak John. Pak John, mungkin apa kemudian yang diharapkan dari hampir sepekan Pak bencana ini kemudian berlangsung? Kesulitan atau tantangan seperti apa yang masih diperlukan di daerah khususnya di Padang Pariaman? Ya, terima kasih Mbak Ane. Pertama saya menyampaikan ke Mbak Ane bagaimana saya mengelola daripada bencana alam ini. Pada waktu hari Kamis, hari Jumat, hujan yang terus menerus turun, saya mengumpulkan seluruh OPD saya. Ya, apa yang harus kita lakukan. Kemudian memang betul apa yang disampaikan oleh BNPB tadi, hari Sabtunya saya berkoordinasi sama BNPB. Kondisi Padang Pariaman, air tingginya setinggi 2 meter, apa segala macam, saya sampaikan ke BNPB. Alhamdulillah ada tanggapan dari BNPB, kemudian kita, terhadap bencana alam ini, ada 2-3 pesan dari BNPB. Pertama, selamatkan dulu masyarakat. Masyarakat harus kita selamatkan dulu. Ya, kita ungsikan mana yang perlu kita ungsikan. Yang kedua, kita penuhi kebutuhan pokoknya. Ya, makannya harus kita penuhi. Dan alhamdulillah saya berkoordinasi dengan pihak, saya berkoordinasi dengan Bulog dan juga banyak simpatisan daripada saudara-saudara kita, bahkan kami surplus beras, banyak beras ya sudah kita. Terus, apa yang diharapkan setelah terjadinya bencana alam ini? Alhamdulillah tadi siang kami mendapat kunjungan dari Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo. Dan kebetulan di Sumatera Barat itu datang ke daerah saya. Di sana saya sampaikan Pak Presiden, Padang Pariaman mundur 20 tahun akibat daripada bencana alam ini. Sungguh sangat berat buat kami. APBD kami sangat terbatas. Ya, tidak ada kata lain selain kita harus berkoordinasi. Ya, malam ini saya akan susun semua kebutuhan proposal daripada Kabupaten Padang Pariaman. Apa yang diperlukan? Seperti yang saya katakan tadi, saya perlu 24 jembatan yang baik yang putus maupun rusak sedang maupun rusak berat. Saya perlu 21 ruas jalan yang sekarang terputus atau rusak berat atau rusak sedang. Itu yang kita pikirkan. Malam ini, sehari 2 hari ini, saya harus selesaikan seluruh proposalnya. Tidak ada yang bisa disalahkan dalam konteks ini, Mbak Ane. Siapa yang disalahkan? Baik. Ini alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala punya kuasa. Gitu kan, selain dari kita berkoordinasi bagaimana supaya permasalahan ini bisa selesai. Ya, saya berharap ya dengan janji Bapak Presiden yang datang ke Kabupaten Padang Pariaman ini, mudah-mudahan ya infrastruktur kami yang memang rusak itu yang saya katakan kita Padang Pariaman mundur 20 tahun, insya Allah ya bisa dapat dibangun kembali oleh pemerintah pusat. Kerugian kami kurang lebih sekitar 325 miliar, Mbak, akibat dari bencana alam ini. Baik, itu gambaran kerugian dan harapannya. Mas Septa, singkat saja mungkin menutup. Apa kemudian yang harus dilakukan pemerintah ke depan dari aspek sosialnya kemudian melihat mengenai polemik penetapan status bencana ini? Ya, saya kira penetapan ini sebagai bencana nasional itu langkah penting dan kemudian itu bisa menjadi dasar ke depan. Betul-betul pemerintah ini berorientasi untuk memperkuat resiliensinya, ketahanan kita ini. Nah, dari sinilah kita akan lihat semakin kuat ketahanan kita, semakin sedikit kemungkinan kita akan terdampak oleh bencana. Tetapi kalau ketahanannya tidak kita perbaiki, resiliensinya tidak kita perbaiki, pusat-pusat penanggulangan, risetnya segala macam, kita tidak mau di situ hanya berusaha dengan siklus tahunan ini nggak akan berubah begitu. Jadi saya kira di situ tekanannya. Kembali kepada bagaimana ke depan betul-betul dipetakan kebijakan yang tidak benar diperbaiki,
pusat-pusat penanggulangan dan lain sebagainya, itu semua adalah bagian penting dari kehidupan kita berbangsa. Oke. Gitu. Apa yang terjadi hari ini di Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat menjadi suatu pembelajaran dan evaluasi penting bagi Indonesia khususnya ke depan. Terima kasih Mas Septa. Sama-sama, Mbak. Terima kasih Pak John, Bupati Padang Pariaman sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Tadi juga sudah bergabung Bupati Salam, Aceh Pak Timur Bupati. dan juga dari BNPB. Tentu sama-sama kita doakan yang terbaik, dukungan dan juga semangat serta bantuan bagi seluruh saudara kita yang berada di Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Terima kasih Pak Bupati, terima kasih Mas Septa malam hari ini atas waktunya, dan usai jeda pemirsa, kami masih akan kembali menghadirkan informasi lain untuk Anda di mana banjir masih merendam permukiman warga di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Kami hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda sesaat lagi.